Shalom, selamat datang kembali di channel Gereja Mas Evan hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang ringkasan sekolah sahabat kita di pelajaran yang keempat dengan judul Bagaimana Tuhan Menyelamatkan Kita. Saya akan meringkaskan pelajaran untuk hari ini, tepatnya hari Selasa pada tanggal 18 Juli tahun 2023 dengan subjudul yaitu Kini Dibangkitkan, Diangkat dan Dimuliakan bersama Kristus. Namun sebelum saya menjelaskan apa ringkasan pelajaran kita pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tunduk kepala dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Bapa. Pada kesempatan ini umat-umat-Mu akan mempelajari bagaimana pelajaran sekolah sahabat pada hari Selasa ini Tuhan. Kiranya hamba ingin meminta kepadamu curahan Roh Kudus agar kami dapat mengerti pelajarannya serta juga menghidupkan pada kehidupan serta juga meningkatkan kerohanian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa, amin. Pelajaran kita pada hari Selasa berjudul Kini Dibangkitkan, Diangkat dan Dimuliakan bersama Kristus. Kita berfokus kepada Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Paulus mengambil dua buah pernyataan hal yang berbeda antara before dan after, di mana pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga merupakan before, yaitu adalah kehidupan jemaat Efesus sebelum mereka mengenal tentang Tuhan, dan pada ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh adalah sebuah progres dan hasil daripada mereka yang telah mengenal tentang kebenaran. Saya akan membahas pada progres yang pertama, yaitu adalah before. Pada sebelumnya di Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ketiga dijelaskan bahwa di sini Paulus mengatakan bahwa hidup daripada jemaat di Efesus yang dahulu adalah hidup penuh dengan pelanggaran serta juga dan dosa-dosa. Lalu dilanjutkan bahwa mereka dipengaruhi oleh sikap-sikap duniawi, perintah-perintah duniawi yang dikuasai oleh penguasa-penguasa yang penuh dengan kejahatan. Karena mereka pada saat itu hidup di mana di bawah kepemimpinan orang yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa Yunani adalah bangsa yang mempercayai tentang dewa-dewa. Dia tidak mempercayai bagaimana Tuhan itu dan dia tidak mengenal Tuhan. Lalu yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang hidup dengan jalan-jalan hidup nafsu daging dan menuruti kehendak daging mereka, sehingga pikiran mereka jahat. Kata tetapi adalah sebuah kata sambung yang biasanya menghubungkan dua buah perkataan yang saling berlawanan, yaitu yang pertama adalah negatif dan menghasilkan output positif. Begitu juga jika kata tetapi digunakan di awal positif akan menghasilkan hal yang negatif. Tetapi di sini Paulus menggunakan kata tetapi menjadi sebuah kata perubahan dari negatif menjadi hal yang positif. Di ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh dikatakan di sini bahwa Paulus melihat bahwa perubahan jemaat Efesus ketika mereka mengenal Allah adalah mereka hidup kembali. Kata hidup di sini diartikan bahwa mereka telah meninggalkan kehidupan mereka yang lama, hidup penuh dengan dosa, menjadi hidup sama seperti Kristus. Hidup dengan benar, menjadi orang yang beriman, berperilaku bagaimana seharusnya seorang Kristen itu ada. Lalu ketika mereka sudah hidup melalui dengan hidup kebenaran, pada akhir ayatnya nanti mereka akan dibangkitkan oleh karena iman mereka. Setelah mereka bangkit pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan akan memberikan tempat mereka di surga. Bahwa hal ini kita melihat bahwa ketika kita sudah hidup di dunia ini, kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita mati dan dihidupkan oleh hidup kebenaran, kita akan memperoleh kebangkitan pada saat nanti Yesus datang kedua kalinya. Dan bukan hanya kita dibangkitkan, bahwa kita hidup bersama dengan Allah, Tuhan memberikan tempat bagi kita di surga nanti. Kiranya ringkasan sekolah sahabat kita pada hari ini dapat menguatkan iman kita agar kita untuk hidup lebih baru lagi, memperbarui hidup kita sehingga kita dibangkitkan dan kita dapat bersama-sama hidup dengan Allah di surga nanti. Kiranya ringkasan sekolah sahabat ini dapat menguatkan iman kita. Saya bawakan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.